Gimana jadinya kalau semua anjing dalam satu kota diasingkan di sebuah pulau kosong? Salah satu film animasi termantap, memanjakan mata dengan visualnya, dan bagi pecinta hewan harus sih coba nonton film ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas alur cerita film Isle of Dogs. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Virus flu anjing mengancam kota Megasaki. Banyak anjing yang kena virus itu dan berpotensi menularkan virusnya ke manusia. Jadi wali kota bernama Kobayashi bertindak tegas untuk melakukan karantina. Pulau sampah digunakan untuk karantina semua anjing di sana. Tentu saja keputusan ini ada pro dan kontra, tapi pada akhirnya semua anjing tetap dikarantina sambil berusaha mencari obat dari virus tersebut. Anjing pertama yang dikarantina adalah anjing keluarga Kobayashi, namanya Spot. Anjing jinak maupun liar disatukan nih di pulau sampah yang tidak berpenghuni. Lebih dari setengahnya mengalami flu anjing. Gejalanya juga parah, dari mulai penurunan berat badan, pusing, sulit tidur, pilek, demam, suhu tinggi, lesu, kehilangan pendengaran dan penglihatan, susah napas hingga bersikap agresif. Ternyata para anjing itu juga kelaparan guys, ditempatkan di pulau sampah. Ada kiriman juga malah makanan busuk. Mana pembagiannya juga nggak jelas, jadi terjadi baku hantam gitu antar anjing untuk mendapatkan makanan tersebut. Petualangan dimulai ketika 4 anjing peliharaan bernama Rex, King, Boss, Duck, dan 1 anjing liar bernama Chip membantu seorang manusia bernama Atari. Dengan nekat, Atari pergi ke pulau sampah menggunakan pesawat yang dicurinya. Atari ini bukan orang biasa guys, dia anak angkat wali kota. Sempat mengalami kecelakaan gitu dan jadi satu-satunya yang selamat. Kobayashi akhirnya mengangkat ponakannya itu sebagai anak. Di sisi lain, para ilmuwan terus melakukan uji coba hingga akhirnya menemukan obat untuk virus tersebut. Tapi sayang, beberapa pihak nih tidak ingin obatnya di-spill ke publik. Nah, di pulau sampah, tiba-tiba segerombolan orang datang untuk membawa Atari. Ternyata mereka itu suruhan dari Kobayashi. Mereka membawa paksa Atari dengan menyerang anjing di sekelilingnya. Ada juga anjing robot yang ikut menyerang anjing asli di sana. Baku hantam ini akhirnya dimenangkan oleh Atari dan kawanan anjing asli. Sejak saat itu, Kobayashi dengan berbagai sudut pandang geng politiknya menyadari bahwa anjing di sana itu makin bahaya. Kobayashi menyebut bahwa anjing itu menculik anaknya. Padahal di pulau sampah, Atari menjaga anjing-anjing itu dan mereka bekerja sama untuk mencari Spot sekaligus pergi dari pulau sampah yang sangat tidak layak untuk ditinggali. Di perjalanan, Chip si paling sangar cerita nih kalau dulu ternyata dirinya adalah anjing liar yang sempat diselamatkan dan dirawat oleh keluarga yang besar gitu. Tapi entah kenapa, Chip menggigit salah satu anak dalam keluarga yang merawatnya secara tiba-tiba. Hal yang paling menyedihkan adalah Chip tidak memahami kenapa dirinya melakukan itu. Karena merasa tidak pantas untuk tinggal di sana, Chip akhirnya kabur dan kembali menjadi anjing liar. Tapi semuanya mulai membaik ketika Chip dibersihkan dan ternyata dia serupa dengan Spots. Hanya warna hidungnya aja nih yang beda. Atari juga merasakan bahwa Chip ini mulai ingin membangun hubungan dengannya. Chip mulai dengan sukarela menjaga Atari dalam segala kondisi. Segalanya mulai menjadi kompleks ketika sekumpulan anjing robot dan orang suruhan Kobayashi kembali datang untuk menyelamatkan Atari. Tapi saat semuanya sudah mulai siap menyerang, muncul Spot dan kawanannya. Kita flashback dulu ya guys. Anjing yang dikatakan sebagai pemakan sesama membawa Spot ke tempat perkumpulan mereka. Kirain bakal diapa-apain, tapi ternyata kumpulan anjing itu menyelamatkan Spot agar keluar dari kurungannya. Sekumpulan anjing itulah yang kini membantu Spot menyelamatkan Atari. Saking canggihnya, Spot nih punya gigi yang bisa ditembakkan ke orang lain gitu. Nah, Spot, Atari, dan kawanan anjing lainnya menjatuhkan diri ke sungai yang deras.
Di sini mulai sedih sih guys. Spot ingin hidup bebas. Spot ingin memiliki keluarga di sini. Dan ternyata Spot juga sudah memiliki pasangan dan akan menjadi seorang ayah. Fakta lainnya, Spot mulai spill nih kalau Chip itu adalah saudara kandung yang lahirnya hanya beda 5 menit. Pantesan mereka ini mirip. Kobayashi yang mendapat kabar soal Atari yang meninggal di sungai makin emosi. Semua kota berbelasungkawa dan dengan semua yang terjadi, orang-orang makin percaya kalau anjing-anjing itu semakin tidak bisa dikendalikan. Di sisi lain, berita tidak mengenakan muncul. Seorang burung hantu membawa kabar kalau Pulau Sampahni akan diracuni dan itu membuat para anjing akan meninggal. Setelah resmi terpilih lagi, Kobayashi akan segera menghilangkan para anjing yang dianggap berbahaya itu. Tapi ternyata para anjing ini punya strategi tersendiri. Ada part sedih juga nih di mana Spot merelakan kehidupannya dengan Atari karena memiliki kehidupan baru bersama pasangannya. Posisi penting melindungi Atari diserahkan kepada adiknya yaitu Chip. Sempat sulit melepas, Atari akhirnya menerima kondisi itu. Nah, Atari mulai menyusun strategi dengan membuat perahu dan menyeberangi pulau. Penolak karantina anjing juga mulai mendatangi para ilmuwan dan meminta mereka untuk tetap bersuara demi kebenaran, walaupun banyak tekanan. Dari sini, gadis bernama Walker berhasil mendapatkan obat terakhir nih, karena semua obat itu ternyata sudah dimusnahkan guys. Yang memusnahkannya juga orang-orang di bawah Kobayashi. Jadi mungkin sebetulnya Kobayashi itu tidak begitu mengetahui apa yang orang-orang di bawah dia rencanakan. Nah, ketika pemungutan suara wali kota dan Kobayashi kembali terpilih menjadi wali kota, Atari and the Gang muncul. Di sini Walker juga menguji coba obat yang dia dapatkan di depan publik. Obatnya nih langsung manjur gitu. Untuk part ini seru banget sih kalau ditonton secara langsung. Pokoknya akhir dari film ini happy ending. Anjing dan manusia pada akhirnya bisa hidup berdampingan gitu. Setelah menyimak reviewnya, gimana nih menurut teman-teman tentang film ini? Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.